Hadis tentang salat bagian kedua. Diriwayatkan dari Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, menjaga wudunya, ruku' dan sujudnya, dan menganggapnya sebagai kewajiban kepada Allah, maka diharamkan neraka baginya. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Qatadah bin Rabi'i radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatku, dan aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa datang dengan menjaga salat 5 waktu itu pada waktunya, niscaya aku masukkan ia ke surga. Dan barang siapa tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan janjiku. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meyakini bahwa salat adalah perkara yang hak, yang wajib dikerjakan, niscaya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad, Bazar, dan Abu Ya'la dalam kitab Majma'uz Zawaid. Dari Abdullah bin Qurub radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seseorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, baik pula seluruh amalnya. Dan jika salatnya rusak, rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya si fulan mengerjakan salat, dan ketika pagi tiba ia mencuri. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang diucapkan dalam salat akan mencegahnya. Hadis riwayat Bazar dalam kitab Majma'uz Zawaid. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seseorang muslim berwudu dengan menyempurnakannya, kemudian mengerjakan salat 5 waktu, maka akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana daun-daun ini berguguran. Dan membaca wa aqimus salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Hadis riwayat Abu Ahmad. Keterangan, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang. Mujahid berkata bahwa salat pada kedua tepi siang adalah salat subuh di pagi hari, dan zuhur serta asar di waktu siang dan sore. Salat permulaan malam
adalah solat maghrib dan isya. Tafsir Ibnu Katsir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang lain, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, akan menghapuskan dosa di antara waktu-waktu tersebut selama ia meninggalkan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga salat wajib, maka tidak akan dicatat di kalangan orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada suatu hari beliau bercerita tentang salat, lalu bersabda, barang siapa menjaganya, ia akan menjadi cahaya dan bukti keimanan baginya, serta menjadi sebab keselamatan pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaganya, maka tidak ada baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Ia akan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dalam kitab Majma'uz Zawaid. Dari Abu Malik Al-Asja'i dari ayahnya radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang masuk Islam, para sahabatnya mengajarinya salat. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Majma'ul Khabir. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, ditanyakan, wahai Rasulullah, doa manakah yang paling mustajab? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, pada pertengahan separuh malam yang terakhir dan sesudah salat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu menjadi penghapus dosa antara salat-salat tertentu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, bagaimana pendapat kalian jika ada seorang laki-laki yang bekerja, sedang di antara tempat tinggalnya dan tempat kerjanya terdapat 5 batang sungai? Jika ia mendatangi tempat kerjanya dan bekerja sebanyak yang ia kehendaki, Allah, kotoran dan keringat akan melekat di badannya. Lalu setiap kali ia melihat sungai, ia pun mandi. Hal itu pastilah membuat kotorannya hilang tak tersisa. Demikianlah salat. Setiap kali ia melakukan dosa, kemudian berdoa dan meminta ampun, maka dosa-dosanya sebelumnya akan diampuni. Hadis riwayat Bazar, Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat dan Al-Kabir. Pada riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir ada tambahan, kemudian ia mengerjakan salat dan meminta ampun, maka Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum itu. Majma'uz Zawaid.